Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan farjan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian Islam tematik pagi ini, tema yang akan kita angkat ke permukaan adalah syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah terhadap hambanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah yang dikehendaki dalam ayat di atas tadi adalah ibadah dalam makna yang seluas-luasnya. Bukan ibadah dalam makna sempit sebagaimana yang dibatasi oleh para fuqaha, yang terbatas hanya pada ibadah mahdhah saja. Puasa, salat, zakat, haji, bukan. Tetapi ibadah dalam makna yang luas adalah sebagaimana yang pernah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Nama bagi keseluruhan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucap-ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qawli la ilaha illallah ila imatatil adha 'anit thariq. Mulai dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya sampai kepada menyingkirkan gangguan di jalan, itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itulah maka Allah ciptakan jin dan manusia. Jamaah sekalian, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah ittiba. Artinya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah 3 syarat untuk diterimanya amal,
Dan itulah yang akan kita bahas pada kajian pagi hari ini. Yang pertama adalah iman. Iman secara etimologi ataupun bahasa ada yang mendefinisikan dengan at-tasdiq, artinya pembenaran. Ada juga yang mendefinisikan dengan tumakninah, artinya ketenangan ataupun ketentraman. Dan juga ada yang mendefinisikan dengan ikrar ataupun pengakuan. Dan makna iman secara etimologi yang ketiga yaitu ikrar, itulah yang dipandang dengan definisi yang paling tepat. Ini mengacu kepada apa yang pernah disampaikan oleh Ibn Taimiyah, di mana beliau mengatakan, dan telah diketahui bahwa iman adalah ikrar. Iman adalah pengakuan, tidak semata-mata hanya tasdik ataupun pembenaran saja. Ikrar, pengakuan, mencakup perkataan hati, yaitu tasdik, membenarkan atau meyakini kebenaran, dan perbuatan hati atau inqiyad, yaitu ketundukan hati. Jadi itulah penjelasan daripada Ibn Taimiyah, di mana beliau lebih condong untuk mendefinisikan iman secara bahasa dengan arti ikrar ataupun pengakuan. Lebih lanjut, Ibn Taimiyah mengatakan, dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ad-din ataupun agama dan iman adalah perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, perbuatan hati, lisan, dan juga anggota badan. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa iman secara syarak ataupun secara istilah itu harus mencakup tiga hal. Yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Yang kedua wa qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan ketiga-tiganya harus terpenuhi untuk sebuah keimanan. Apabila ada salah satunya yang tidak terpenuhi, maka berarti imannya batal. Jadi pertama harus membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan lewat lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan. Walakinnahu ma waqar fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi iman itu adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan yang nyata. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman itu punya rukun. Ada 6 rukun iman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Jibril ketika datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepadanya, mal iman, apakah iman itu? Maka Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadarnya, yang baik maupun yang buruk. Di samping itu, iman juga memiliki beberapa bagian-bagian. Dalam hal ini, Rasulullah menjelaskannya lewat sebuah sabdanya, di mana beliau mengatakan, al-imanu bid'un
wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Bahwa iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60. Mengapa kita katakan lebih? Karena di sini beliau mengatakan dengan menggunakan kalimat bid'un. Bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna. Jadi bid'un itu adalah jumlah yang rentangnya antara 3 sampai 9. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah 3, apakah 4 atau 9. Sehingga kita katakan lebih. Jadi kalau dikatakan al-imanu bid'un wa sab'una, artinya iman itu memiliki lebih dari 70. Au bid'un wa sittuna, atau lebih dari 60 syu'batan cabang. Fa afdhaluha, maka cabang iman yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Bukan hanya sekedar mengucapkan tok, tetapi di balik ucapan itu ada konsekuensi berat yang harus dia tanggung, yang harus dia laksanakan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Meskipun ini cabang iman yang paling rendah, tetapi keutamaannya luar biasa. Pernah kita sampaikan dalam khutbah itu ada amalan ringan tapi pahalanya besar. Dan ternyata adalah dengan menyingkirkan gangguan di jalan. Lihat sampah yang mengotori jalan, kemudian dia bersihkan. Atau melihat batang pohon yang melintang di jalan, yang ganggu, kemudian dia singkirkan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumberkan dari sahabat Abu Hurairah. Yang pertama, di situ Nabi menceritakan ada seseorang yang lewat di satu jalan, kemudian dia melihat ada batang berduri yang melintang di jalan itu. Kemudian dia menyingkirkannya, dan karena sebab itu maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Sementara pada riwayat yang lainnya disebutkan sama juga, ada seseorang yang lewat di jalan, kemudian dia melihat ada batang berduri yang melintang di jalan, kemudian dia menyingkirkannya dengan mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku akan menyingkirkan batang berduri ini agar tidak mengganggu orang yang lewat, maka dengan sebab itu maka Allah memasukkannya ke dalam surganya. Dari dua riwayat di atas tadi, ini menunjukkan bahwa imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan, itu amalan ringan tapi pahalanya besar. Karena kalau merujuk kepada dua hadis di atas tadi, yang pertama gara-gara mau peduli terhadap lingkungan, dengan menyingkirkan gangguan di jalan, Allah akan ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya. Jadi merupakan cabang iman yang terendah, tetapi pahalanya besar. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Artinya bahwa orang yang beriman harus punya rasa malu. Karena rasa malu inilah yang akan menghalangi orang untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa, karena dia masih punya rasa malu. Jamaah sekalian, iman adalah syarat diterimanya amal soleh, dan di sini banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu.
Di antaranya adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal soleh. Di sini bentuknya nakirah, umum berarti. Amal soleh apapun. Min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki maupun perempuan sama. Tetapi dengan syarat apa? Wa huwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman. Orang melakukan amal soleh atas dasar iman, maka falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka kami Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, dan itu adalah balasan di dunia. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan di dunia ini. Lantas bagaimana nanti di akhirat? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu berupa pahala, dan puncaknya adalah masuk ke dalam surga. Jadi surga itu adalah balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Bayangkan katakanlah umur kita 70 tahun. Kalau dihitung-hitung lebih banyak maksiat dosanya daripada pahala yang kita kumpulkan. Karena kita mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya tanpa batas selama-lamanya, dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka surga itu merupakan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa amal, bahwa iman itu merupakan syarat untuk diterimanya sebuah amal. Oleh karena itulah maka amalan orang kafir akan tertolak, tidak diterima oleh Allah karena tidak didasari dengan keimanan. Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 18. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan mereka, a'maluhum, amal mereka, amal orang-orang kafir itu karomadin, seperti abu, ishtaddat bihir ruh, yang ditiup oleh angin, fi yaumin asif, pada hari dengan anginnya yang kencang. Ada seonggok abu, kemudian diterpa oleh angin pada hari yang anginnya sangat kencang. Otomatis abu akan berhamburan, akan hilang. Jadi itu menunjukkan apa? Kesia-siaan. Kesia-siaan daripada amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, karena tidak didasari dengan iman, sehingga digambarkan seperti abu yang diterpa oleh angin yang kencang, maka akan berhamburan dan hilang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu mengambil kemanfaatan barang sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Meskipun selama hidupnya dia melakukan amal kebajikan, tetapi tidak didasari dengan keimanan, maka amalnya tidak ada manfaat baginya. Dzalika huwa dhalalul ba'id, dan itu adalah kesesatan yang jauh. Kemudian pada ayat yang lainnya, ayat yang ke-39 dari surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, amal mereka itu kasarobin, seperti fata morgana, biqi'atin, di jalan yang datar, yahsabuhu dham'anu ma, disangkanya air oleh orang yang dahaga. Ketika seseorang yang dahaga pada siang yang sangat terik di jalan yang datar, muncul fata morgana, seakan-akan di sana ada air kelihatannya. Hatta idza ja'ahu, sehingga ketika dia mendatangi tempat itu, lam yajid syai'an, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dari jauh kelihatan ada air, ketika didekati ternyata tidak ada apa-apanya. Itulah fata morgana. Jadi amalan orang kafir, amalan yang tidak didasari dengan keimanan, itu adalah seperti fata morgana. Wa wajadallaha indahu, dan dia mendapati ketetapan Allah yang ada pada sisinya. Fawafahu hisabah, dan Allah mencukupkan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat hisabnya atau perhitungan amalnya. Walaupun orang kafir tertolak di akhirat, namun dengan keadilannya Allah Azza wa Jalla memberikan balasan amal kebaikan orang kafir di dunia ini. Ini dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan menganiaya, tidak akan mendolimi seorang mukmin hasanatan, kebaikan sekecil apapun. Artinya kebaikan yang sekecil apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu akan dihargai, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali-kali tidak akan pernah menzalimi satu kebaikan sekecil apapun yang dikerjakan oleh seorang yang beriman. Yu'ta biha fid dunya, maka dia akan diberikan kepadanya rizki di dunia ini biha, dengan kebaikan yang dia kerjakan itu. Wa yujza fil akhirah, dan juga akan dibalas di akhirat. Artinya apa? Bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan berikan kepadanya rezeki yang baik, dan di akhirat Allah akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Wa amal kafiru, sedangkan orang kafir, fayut'am, maka dia akan diberi makan oleh Allah bihasanati ma amila biha lillah fid dunya, dikarenakan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di dunia ini lillah, karena Allah. Jadi meskipun dia orang kafir, ketika berbuat kebajikan akan dibalas oleh Allah, tapi hanya di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga ketika dia telah sampai di akhirat, lam takun lahu hasanatun yuzabiha, maka dia tidak mendapatkan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu bentuk kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang kafir ketika dia berbuat kebajikan, maka dia akan dibalas oleh Allah hanya di dunia ini. Tetapi di akhirat
dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia beramal tanpa dasar keimanan. Jadi itulah syarat pertama untuk diterimanya amal ibadah, yaitu atas dasar keimanan. Adapun syarat yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas secara etimologi ataupun bahasa adalah memurnikan. Ikhlas secara bahasa itu artinya memurnikan. Adapun secara terminologi ataupun istilah ataupun menurut syarak adalah memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah. Meluruskan niatnya, memurnikan niatnya ketika beribadah kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah. Jadi dengan ibadahnya itu yang dia cari adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Apakah ridha orang tuanya, apakah ridha atasannya, atau teman dan rekannya, bukan. Yang dia cari adalah ridha Allah. Kemudian menginginkan wajah Allah. Dia berharap nanti bisa menatap wajah Allah. Dan mengharapkan pahala atau keuntungan di akhirat. Dia berharap dengan ibadahnya yang ikhlas itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan puncaknya akan dimasukkan di dalam surganya. Serta membersihkan niat dari syirik niat, dari riya atau pamer, keinginan untuk dilihat amalnya, atau sum'ah, keinginan agar amalnya didengar oleh orang lain, mencari pujian, balasan, dan ucapan terima kasih dari manusia, serta niat duniawi yang lainnya. Jadi itulah makna ikhlas secara bahasa dan istilah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatannya dalam menjalankan agama. Jadi Allah perintah kepada kita agar kita betul-betul ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nah, orang yang ikhlas adalah orang yang ketika dia beribadah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 114. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal itu. Nah, dzalika, hal itu pada ayat ini berkaitan dengan memberi sedekah, berbuat yang ma'ruf, serta mendamaikan antara orang yang berselisih. Jadi ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Dan itu merupakan amal kebajikan. Jadi barang siapa yang melakukan hal itu, melakukan semua kebajikan, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah melakukan sedekah, melakukan perbuatan yang ma'ruf, dan mendamaikan antara orang yang berselisih, ibtigha'a mardhatillah. Niatnya semata-mata mencari ridha Allah. Jadi menunjukkan bahwa ketika orang itu melakukan amal kebajikan, dia niatkan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, maka fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka kami Allah akan berikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang besar.
Jadi orang yang ikhlas di antara cirinya ketika dia beramal, beribadah, maka dia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya nanti Allah akan berikan kepadanya ajran azimah, pahala yang besar. Kemudian juga bahwa orang yang ikhlas ketika dia beramal maka untuk wajah Allah. Artinya berharap agar nanti dia bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Insan ayat 9. Allah menyatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kalian liwajhillah, karena wajah Allah. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi orang yang ikhlas dalam beramal, maka yang dia cari adalah wajah Allah. Dia berharap nanti di surga bisa menatap wajahnya Allah, dan itu adalah puncak kenikmatan bagi penghuni surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi bagi penghuni surga melainkan bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana wajahnya Allah sekarang ini. Tetapi di surga itu adalah puncak kenikmatan bagi penghuninya ketika bisa langsung menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan al-husna, maka dia akan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, penafsiran daripada ziyadah, tambahan nikmat bagi penghuni surga adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa menatap wajahnya Allah yang Al-Karim, yang mulia. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi bagi orang-orang yang banyak melakukan kebajikan, banyak melakukan amal soleh, maka pertama dia akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surga, kemudian waziyadah, dan dapat bonus tambahan, yaitu an-nadharu ila wajhillahil karim, dapat melihat dan menatap wajah Allah yang mulia. Kemudian orang yang ikhlas menghendaki pahala akhirat, bukan balasan dunia. Jadi yang lebih mereka harapkan dari amal ibadahnya yang lain itu adalah agar bisa mendapatkan balasan di akhirat nanti. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harsal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsih, maka kami tambahkan keuntungan baginya. Tetapi apa? Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya. Tidak semuanya, hanya sebagian. Tetapi apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa.
Maka orang yang ikhlas dalam beramal, beribadah, maka dia menghendaki balasan di akhirat, bukan balasan di dunia. Jadi kalau mendapatkan balasan di dunia, itu hanya sekedar bonus saja. Tetapi fokusnya adalah bisa mendapatkan balasan yang utama, yaitu di akhirat nanti, karena itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Juga dalam hal ini Rasulullah bersabda dalam beberapa hadisnya, di antaranya beliau bersabda, "Faman 'amila minhum 'amalal akhirati lid-dunya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun." Faman 'amila, maka barang siapa yang beramal minhum di antara mereka, amalal akhirah lid-dunya, amalan akhirat tetapi untuk dunia. Niatnya untuk dunia. Amalnya amal akhirat, tetapi niatnya untuk dunia. Lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Maka nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Orang bersedekah niatnya agar dikatakan sebagai dermawan. Orang naik haji niatnya agar dipanggil Pak Haji atau Ibu Hajah. Amal akhirat tapi niatnya untuk dunia. Maka dia akan dapatkan di dunianya, tetapi di akhiratnya tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Juga sabda beliau, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima minal amali, dari amal perbuatan apapun, illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu dilakukan betul-betul ikhlas. Wabtughiya bihi wajhu, semata-mata untuk mengharapkan wajahnya Allah. Jadi harus adanya keikhlasan dalam beramal kalau amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi juga bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ana aghna syuraka ani syirki. Kata Allah, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Bahkan Allah mengatakan, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang di dalamnya dia menyekutukan Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka kata Allah, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Karena Allah tidak ingin diduakan dalam beribadah kepadanya. Ketika hambanya beribadah, Allah menghendaki agar ibadahnya ikhlas, ditujukan untuknya semata. Maka dengan tegas Allah mengatakan, ana aghna syuraka ani syirki, aku adalah yang paling tidak butuh sekutu. Kemudian seorang ulama dari India namanya Al-Imam Siddiq Hasan Khan Al-Husaini, dia berkata, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa ikhlas merupakan syarat sahnya amal dan syarat diterimanya amal. Maka syarat yang kedua, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita harus melakukannya dengan penuh keikhlasan karena Allah semata. Nah, di sini saya bacakan sedikit kesalahan seputar ikhlas yang sempat diungkap oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau menyebutkan beberapa persepsi yang keliru tentang ikhlas. Di antaranya anggapan
bahwa makna ikhlas adalah tidak memiliki kehendak. Itu anggapan yang salah. Jadi orang beribadah ketika punya kehendak itu masih masuk kategori ikhlas. Misalnya dengan ibadah itu dia berharap nanti mendapatkan pahala. Dia berharap nanti dimudahkan masuk ke dalam surganya. Itu juga masih ikhlas. Maka anggapan yang salah adalah bahwa ikhlas adalah tidak memiliki kehendak. Ya. Jadi kita masih dianggap ikhlas ketika beribadah mengharapkan pahala dari Allah, ya, berkehendak untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa orang yang menghendaki ridha Allah harus meninggalkan duniawi, harta benda, wanita, kedudukan dan sebagainya. Tidak. Ya. Kita masih dianggap ikhlas beribadah kepada Allah, tidak harus dengan meninggalkan dunia. Ya. Memang kita diperintahkan untuk mencari pahala akhirat, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak boleh meninggalkan bagian kita dari dunia ini. Ya. Juga tidak masalah kita mencari harta benda selama niatnya untuk beribadah kepada Allah, atau mencari kedudukan niatnya untuk membela yang lemah. Maka anggapan yang salah yang mengatakan bahwa menghendaki ridha Allah itu harus meninggalkan semuanya itu adalah anggapan yang salah. Kemudian yang ketiga, anggapan bahwa ikhlas adalah beribadah hanya dengan dorongan cinta kepada Allah tanpa disertai roja, harapan, atau tanpa disertai dengan khauf. Ya. Adalah wajar ketika kita beribadah kepada Allah, kita punya roja, harapan. Semoga dengan ibadah ini maka saya akan mendapatkan pahala dan akan dimudahkan masuk dalam surganya. Kemudian punya khauf, rasa takut. Takut terhadap azab Allah, takut terhadap siksaannya, takut nanti masuk neraka. Ya. Maka itulah beberapa anggapan yang salah terkait dengan masalah ikhlas yang sempat disampaikan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, ya, di dalam kitabnya Al-Ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah al-ittiba. Ittiba adalah mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang yang mengucapkan syahadatul Rasul. Jadi syahadat itu ada dua. Ada syahadatul tauhid, la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya syahadatul tauhid. Ada juga syahadatul Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika orang itu mengucapkan syahadatul Rasul, maka di dalamnya ada beberapa konsekuensi yang harus dia penuhi agar syahadatul Rasulnya diterima. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kita tidak boleh ragu sedikit pun tentang apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nabi kita mengabarkan adanya kenikmatan surga, adanya azab neraka, adanya azab kubur. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi karena Rasulullah yang mengabarkannya, kita harus membenarkannya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Karena semua yang beliau ucapkan sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu yang pertama. Orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa ta'atuhu fi ma'amar. Dia harus mentaati terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena semua yang beliau perintahkan juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Maka dia harus meninggalkan semua yang dicegah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa alla ya'budullaha illa bima syara' la bil ahwa'i wala bidah. Dan dia tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai yang beliau syariatkan, la bil ahwa, tidak mengikuti hawa nafsunya, wala bidah, dan juga tidak mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 4 konsekuensi yang harus dipenuhi orang yang mengucapkan syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang terakhir tadi itu kewajiban untuk berittiba, untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa alla ya'budullaha illa bima syara' la bil ahwa. Ya, ketika beribadah kepada Allah dasarnya adalah sesuai yang disyariatkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus ada syariatnya dan harus ada contohnya. Itu makna tauqifiyah. Dan kaidah mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah mamnu illa ma syuri'a. Jadi pada dasarnya segala macam bentuk peribadatan itu mamnu, terlarang. Illa ma syuri'a, kecuali ibadah itu ada syariatnya, baru diperbolehkan untuk dikerjakan. Jadi kalau ibadah tidak ada syariatnya, itu adalah mamnu, terlarang untuk dikerjakan. Sampai ada syariat yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah itu. Kaidah lain mengatakan bahwa ibadah itu dibangun atas dasar mengikuti. Al-ibadah mabniyatun alal ittiba. Ya, bahwa ibadah itu dibangun atas dasar mengikuti. Ya, bukan mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, dan barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan nanti di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi apa-apa yang didatangkan, yang diperintahkan oleh Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. Dan apa-apa yang beliau cegah, fantahu, maka kamu harus meninggalkannya. Ayat ini nyata menjelaskan kewajiban kita untuk berittiba kepada Nabi kita Muhammad, dan dalam hal ini Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu fahuwa raddun." Ya, jadi barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Artinya segala amal ibadah yang tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya, fahuwa mardudun, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, jadi itulah 3 syarat yang harus kita penuhi kalau amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita landasi dengan keimanan. Yang kedua, kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dan yang ketiga, kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Semoga ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri
ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la mu'siran illa yasartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Ya sami'ad du'a, Ya dzal mani wal ata'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.